Hadirin sholat subuh ingkang dimulakan Allah Taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sholat subuh kami berjamaah. Sholat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa sholat subuh dengan berjamaah ini bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan karena badan kita sehat, tetapi kita bisa sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, badannya lebih sehat daripada kita, tetapi dia tidak dipilih oleh Allah SWT untuk bisa hadir sholat subuh dengan berjamaah. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia ini akan mendapatkan pahala sholat sunnah separuh malam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia ini akan mendapatkan pahala sholat sunnah semalam subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah SWT. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa umur manusia di dunia ini tidak akan lama, terutama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yakni umat Umar umurnya rata-rata 60, 70, 80. Sebaliknya umur umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Misalnya umurnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Di kalangan umatnya Nabi Nuh alaihissalam umur 80 tahun baru dikatakan balik. Umur 70 tahun di kalangan umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu masih dikatakan kanak-kanak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, umat akhir zaman ini pendek-pendek, namun demikian ini adalah umat yang disayang oleh Allah SWT. Mengapa umurnya pendek-pendek? Di antara hikmahnya adalah supaya penderitaannya di dunia ini tidak akan lama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, meskipun umurnya pendek-pendek, tetapi Allah SWT ini memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Misalnya, kalau melakukan suatu kebaikan, maka ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ati fala tujza illa mislahu walau. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan barang siapa membawa satu kejahatan, maka akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, meskipun demikian umatnya umur akhir zaman pendek-pendek, Allah SWT, Nabi baginda Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tambahilah umatku, tambah lagi umatku, tambah lagi umatku.
maka Allah SWT menambah lagi umatnya, yaitu dengan keistimewaan. Kalau ini dia ini melakukan sholat di rumah mendapat pahala 1, tapi dilipat gandakan menjadi 10. Kalau ini sholat di masjid, maka dilipat gandakan 27. Kalau beramal di hari Jumat, maka akan dilipat gandakan amalnya juga. Beramal di bulan Ramadan, maka juga akan dilipat gandakan juga. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita renungi, kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita betul-betul syukuri, karena ini adalah umat yang mulia, sebaik-baiknya umat, karena baginda Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya Nabi. Bahkan surga ini Allah haramkan untuk nabi-nabi yang lain sebelum dimasuki yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian begitu juga surga ini Allah haramkan untuk umat-umat yang lain sebelum dimasuki umatnya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang dimulakan Allah SWT, setelah Rasulullah SAW wafat, maka Allah SWT tidak mengirim para nabi dan rasul, sedangkan kehidupan manusia ini bergantung kepada bimbingan para nabi dan rasul. Sebab kalau manusia ini bisa hidup dengan akal dan pikirannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirim nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan rasul karena manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya dengan otak dan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia, menciptakan manusia adalah untuk kehidupan akhirat. Ketika hari kiamat, matahari, bulan, bintang, semua alam semesta akan hancur, tetapi manusia akan kekal abadi. Perjalanan manusia berpindah dari dunia ke alam kubur, ke padang mahsyar, kemudian di alam yang baka. Sebagian masuk ke dalam surga dan sebagian lagi masuk ke dalam neraka. Fariqu bil jannah wa fariqu bis sa'ir. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT mengirim nabi dan para rasul adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus, untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengikuti nabi dan rasulnya, dia ini akan sukses dunia dan akhirat. Kemudian sebaliknya, barang siapa ini yang tidak mengikuti nabi dan rasulnya, maka dia ini akan celaka dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW wafat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan para rasul. Kalaulah kita ini menginginkan agama hidup di rumah kita, di kampung kita, di negara kita, di umat seluruh alam, tetapi kita hanya diam, tidak mau bergerak menunggu datangnya nabi dan rasul, itu tidak mungkin, karena pintu kenabian sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Maka umat akhir zaman inilah umatnya umat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, umat yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, maka diberi tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan 124.000 nabi dan 313 rasul.
Insyaallah sedaya nggih. Insyaallah. Diperintah untuk menyebarkan agama, untuk menghidupkan agama, telah diteruskan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedaya nggih. Insyaallah. Yang saya sampaikan ada benarnya dari Allah SWT, ada kurangan dari kebenaran saya, kita tutup. Ya Allah, amin. Wa nallahu bika wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.